Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Cepat Pak, cepat. Ayo, cepat. Periksa dulu, cek. Densus 88 atau Detasemen Khusus 88 Anti Teror adalah unit khusus kepolisian negara Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003. Pendirian Densus 88 dipicu oleh meningkatnya ancaman terorisme di Indonesia, terutama setelah peristiwa bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Pada awalnya, pembentukan unit ini didukung oleh Amerika Serikat dan Australia melalui program pelatihan anti-terorisme untuk memperkuat kemampuan Polri dalam menangani terorisme. Nama, Densus 88, konon diambil dari kode telepon internasional Amerika Serikat untuk kasus darurat, yakni angka 88 yang mirip dengan kode tersebut. Densus 88 berfokus pada penindakan terorisme, investigasi, intelijen, dan operasi-operasi kontraterorisme lainnya. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September tahun 2010, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri berubah menjadi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan berkedudukan langsung di bawah Kapolri. Detasemen 88 Anti Teror Polda dihapuskan dan digantikan dengan Satuan Tugas Wilayah Densus 88 AT Polri yang langsung di bawah kendali Kadensus 88 at Polri. Prestasi Densus 88 Polri. 1. Pengungkapan jaringan teroris. Densus 88 berperan besar dalam menggagalkan berbagai aksi teror di Indonesia. Salah satu operasi besar yang terkenal adalah penangkapan Nordin M. Top pada tahun 2009, seorang tokoh teroris utama di Asia Tenggara yang terlibat dalam sejumlah aksi bom besar, termasuk bom Bali 2, 2005, dan bom JW Marriott 2003. 2. Penangkapan Aman Abdurrahman alias Oman Rohman alias Abu Sulaiman, 2018. Aman Abdurrahman merupakan tokoh sentral dalam organisasi teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS. Ia bertanggung jawab atas berbagai aksi teror di Indonesia, termasuk serangan di Jalan Tamrin, Jakarta pada 2016. Densus 88 berhasil menangkap dan memproses hukumnya, hingga Aman dijatuhi hukuman mati. 3. Pengungkapan bom Surabaya, 2018. Setelah serangkaian serangan bom bunuh diri di Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga pada Mei tahun 2018, Densus 88 dengan cepat bergerak untuk menangkap jaringan teroris terkait dan mencegah serangan lebih lanjut. 4. Penangkapan teroris JAD dan J. Densus 88 secara konsisten berhasil membongkar jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS dan Jamaah Islamiyah (J) yang merupakan jaringan teroris yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda. Pada 2020, Densus 88 berhasil menangkap puluhan anggota J yang sedang merencanakan aksi teror besar. 5. Pencegahan aksi terorisme. Densus 88 telah melakukan berbagai langkah proaktif untuk mencegah aksi-aksi teror, termasuk penangkapan tersangka teroris yang sedang dalam tahap perencanaan aksi. Mereka juga sering melakukan operasi di berbagai wilayah yang diduga menjadi basis pergerakan teroris. 6. Kerjasama internasional. Densus 88 memiliki kerjasama internasional yang erat dengan berbagai negara dan organisasi global dalam upaya memerangi terorisme, mengingat bahwa ancaman terorisme sering bersifat lintas negara. Beberapa bentuk kerjasama internasional tersebut meliputi kerjasama dengan Amerika Serikat. Densus 88 telah mendapat dukungan signifikan dari pemerintah Amerika Serikat, terutama melalui pelatihan, pendanaan, dan peralatan. Unit ini didirikan dengan bantuan dari AS setelah serangan bom Bali 2002. Amerika Serikat menyediakan pelatihan dalam penanganan ancaman terorisme, teknologi pemantauan, serta teknik interogasi. Kerjasama dengan Australia. Densus 88 juga bekerja sama dengan Australia dalam penanggulangan terorisme. Kedua negara berbagi intelijen dan melakukan pelatihan bersama, terutama mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh jaringan teroris regional seperti Jemaah Islamiyah yang terlibat dalam serangan di Bali, di mana banyak warga Australia.
menjadi korban. Interpol dan Europol, melalui kerjasama dengan Badan Kepolisian Internasional seperti Interpol dan Europol, Densus 88 berpartisipasi dalam pertukaran informasi dan operasi untuk menangkap teroris lintas negara. Hal ini termasuk menangani pergerakan kelompok teror yang melintasi perbatasan, pendanaan terorisme internasional, dan propaganda radikal online. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia, melalui Densus 88, berkolaborasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura dalam operasi keamanan regional. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi intelijen, operasi bersama, serta penanganan jaringan teroris yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, seperti Abu Sayyaf dan kelompok radikal lainnya. Dengan dukungan ini, Densus 88 mampu memperkuat kapabilitasnya dalam memerangi ancaman terorisme baik di dalam maupun luar negeri. Kolaborasi internasional ini penting untuk menghadapi tantangan global yang ditimbulkan oleh kelompok teroris yang beroperasi lintas batas negara. Secara umum, Densus 88 dianggap sukses dalam menekan jumlah serangan teror besar di Indonesia. Namun, unit ini juga mendapat sorotan dan kritik terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam beberapa operasi penegakan hukumnya. Meskipun begitu, secara keseluruhan, Densus 88 memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional dari ancaman terorisme.